tidak boleh ada negara dalam negara. Beberapa hari terakhir ini publik di Indonesia dikagetkan dengan pernyataan dari Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Syafri Samsudin, tentang temuan mengenai adanya indikasi negara di dalam negara ketika meninjau bandara di PT Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP yang berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah. Masalah ini menjadi serius karena ternyata dari temuan Bapak Menteri Pertahanan, di bandara tersebut tidak ada dua entitas vital yang harusnya menjadi representasi negara dalam bidang yang mengawasi lalu lintas keluar masuk manusia, barang dan penumpang di sebuah bandara, yaitu tidak adanya keimigrasian dan bea cukai. Ini menjadi menarik pemirsa karena fakta-fakta seperti ini atau fenomena seperti ini menjadi peringatan bagi kita tentang betapa rawannya, betapa lemahnya kita sebagai sebuah negara menjaga kedaulatan yang harusnya benar-benar dipertahankan sebagai martabat sebuah negara. Coba pemirsa, misalnya kita buka agak mendalam ya. Siapa sih sebenarnya pemilik dari PT Indonesia Morowali Industrial Park tersebut? Ternyata dari berbagai referensi yang saya coba pelajari, PT Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP ini merupakan perusahaan patungan yang dibentuk oleh 3 perusahaan. Perusahaan pertama itu namanya adalah PT Shanghai Decent Investment Group yang menurut berbagai sumber memiliki kepemilikan saham sebesar 49,69% di PT IMIP tersebut. Hampir separuh dari saham yang dimiliki oleh PT IMIP ini adalah milik dari perusahaan yang berasal dari Tiongkok ini. Sisa kepemilikan sahamnya itu merupakan perusahaan lokal, perusahaan domestik, yaitu PT Sulawesi Mining Investment sama PT Bintang 8 Investama. Ini mengingatkan kita pada budaya, dalam tanda petik ya, budaya di Orde Baru dulu ketika sebuah perusahaan ingin masuk ke Indonesia, tetapi karena berbagai aturan yang ada harus mengikutsertakan atau menggunakan identitas lokal. Kita dulu sering mendengar istilah perusahaan Alibaba. Pemiliknya mungkin seolah-olah orang Indonesia, tetapi di dalamnya dari sisi besaran saham ternyata lebih banyak milik dari perusahaan asing. Jika memang terbukti setelah dilakukan pendalaman, saya penasaran, jika benar terbukti bahwa di sana tidak ada imigrasi dan tidak ada bea cukai, lalu arus lalu lintas barang dan penumpang itu cukup intens dalam dan luar negeri, ini saya berusaha berprasangka baik ya. Ini kalau hal itu terjadi, saya agak curiga ada kekuatan-kekuatan backup dari dalam yang dijalankan oleh orang-orang berpengaruh dari 2 perusahaan patungan yang tadi. Kalau kita mau cek, kita bisa lihat siapa komisaris atau direksi di 2 perusahaan tersebut, tapi saya tidak mau masuk ke sana terlalu jauh. Tapi lagi-lagi fenomena ini membuktikan bahwa Indonesia ternyata belum mampu meneguhkan satu prinsip kedaulatannya sebagai sebuah negara bermartabat. Nah, Bapak Ibu pemirsa, kejadian-kejadian seperti ini paling tidak menegaskan beberapa hal. Yang pertama, kita sebagai sebuah negara, kita sebagai sebuah bangsa itu latah dalam memposisikan antara kedaulatan
sebuah negara dalam konteks pertahanan negara dengan kepentingan ekonomi melalui jalur pertambangan. Yang kedua, kadang-kadang jalur masuk perusahaan asing yang kalau kita cek dari porsi kepemilikan saham seperti yang saya ceritakan tadi, 50% ternyata milik perusahaan yang ada di Tiongkok, di Shanghai persisnya. Ini juga indikasi bahwa globalisasi ekonomi itu mengandung satu ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Dan saya sangat mendukung, kita tentu mendukung apa yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Pak Menteri Pertahanan, karena jangan sampai hanya karena narasi tentang pentingnya investasi asing melalui jalur pertambangan, tetapi kemudian kita menggadaikan martabat dan kedaulatan kita sebagai sebuah negara merdeka. Begitu pemirsa, terima kasih.